Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan saya Maria. Di video kali ini, kita akan membahas masalah limit fungsi, lebih khususnya tentang sifat-sifat dari limit. Mari kita mulai. Ya, topik kali ini adalah bagian yang kedua dari bab limit fungsi. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep limit. Kali ini kita membahas tentang sifat-sifat limit. Oke, kita mulai dari sifat yang pertama. Nah, sifat yang pertama ini mengatakan bahwa kalau kita punya fungsi konstan, ini ya, fx sama dengan k, di mana k-nya itu konstan. Artinya limit dari k, dari fx ketika x-nya menuju c itu sama dengan k. Oke, coba kita gambarkan ya. Oke, misalkan seperti ini. Ini adalah sumbu X. Ini adalah sumbu Y. Kita gambarkan fx sama dengan K. Ya, misalkan seperti ini ya. Anggaplah ini K konstan. Y sama dengan suatu konstanta. Fx sama dengan K. Nah, ketika kita pilih C di sini, baik didekati dari kiri maupun dari kanan, ketika X-nya menuju ke C, maka Y-nya akan tetap ada di K, ya, karena fungsinya konstan. Oke, ini adalah sifat yang pertama. Sekarang sifat yang kedua. Oke, sifat yang kedua ini mengatakan kalau fungsinya itu adalah Y sama dengan X. Fx sama dengan X. Oke, kita punya garis seperti ini kan. Ini adalah garis Y sama dengan X, atau Fx sama dengan X. Nah, maka limit dari X ketika X-nya menuju ke C, katakanlah di sini ada C. C baik didekati dari kiri maupun didekati dari kanan, akan menuju ke nilai, ya, nilai ini, FC gitu ya. FC-nya apa? Ya, C, karena Fx-nya sama dengan X. Gitu ya, jadi limit dari X untuk X menuju ke C, itu sama dengan C. Kita lihat sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga ini mengatakan kalau ada sebuah fungsi dikalikan suatu konstanta K, maka limit X menuju C dari K dikalikan F, fungsi tadi, itu sama aja dengan konstantanya dikeluarin, dikalikan dengan limit dari fungsi F-nya. Itu ya, K-nya boleh keluar karena K-nya adalah konstanta. Contoh, misal Fx sama dengan Kx, dengan K konstan. Maka tentukan Fx saat X mendekati 1. Artinya tentukan limit X menuju 1 dari Fx. Itu ya, artinya ini kan kita mau mencari berapa sih limit dari X menuju 1 dari Fx. Nah, kita pakai pendekatan ini ya, tabel ya. Kita cari nilai dari Fx untuk beberapa nilai X, beberapa di titik X yang menuju ke 1. Didekati dari kiri, mulai dari 0, setengah, 0,9, 0,99, sampai 0,999. Dapat dilihat bahwa Y-nya atau Fx-nya itu menuju ke berapa? Menuju ke K, ya kan? Menuju ke 1 kali K. Begitu juga didekati dari kanan, nilainya juga menuju ke 1 kali K. Oke ya, artinya limit dari Kx untuk X menuju ke 1 itu sama dengan K. Oke, seperti itu ya.
sifat yang berikutnya, yang keempat, 5, dan 6 ini saya gabungkan. Misalkan ada dua buah fungsi f dan g. F dan g masing-masing punya limit ketika x-nya mendekati suatu bilangan c. Maka, sifat yang keempat, limit dari x menuju c untuk fungsi f dikalikan fungsi g itu sama aja dengan limit dari fungsi f dikalikan dengan limit dari fungsi g ketika x-nya menuju ke c. Itu ya. Yang kelima. Nah, sekarang kalau fungsinya ditambahkan atau dikurangkan, plus minus, maka bisa kita pisahkan juga. Jadi limit f ditambah atau dikurang dengan limit g. Yang keenam, kalau fungsinya adalah pembagian, jadi limit x menuju c dari fungsi f dibagi fungsi g. Nah, ini sama juga dengan limit dari fungsi f dibagi dengan limit dari fungsi g ketika x-nya menuju ke c. Ya, dengan syarat tentunya limit dari gx ketika x menuju c itu tidak boleh 0. Ya. Oke, kita lihat contohnya. Jika fx itu sama dengan x kuadrat plus 4x dibagi 2x kuadrat plus x. Oke, maka tentukanlah nilai fx saat x mendekati 1. Saat x mendekati 1. Oke, kita bisa gunakan pendekatan tabel. Kita cari beberapa titik dari kiri dan beberapa titik dari kanannya 1. Kita hitung nilai y-nya. Itu ya, x-nya ini kita substitusi ke fungsinya, maka kita dapat nilai y-nya. Ternyata baik dari kiri maupun dari kanan, ketika x mendekati 1, y itu mendekati 1,67. Gitu ya. Ya, atau secara matematik bisa kita tulis limit x menuju 1 dari fx itu sama dengan 1,67. Nah, atau kita bisa pakai cara lain, menggunakan sifat yang sudah kita pelajari. Kita punya tadi sifat 6, ini adalah pembagian dari dua buah fungsi. Katakanlah fungsi g dibagi fungsi h, itu ya. Fungsi g-nya yang di atas, yaitu x kuadrat plus 4x. Fungsi h-nya yang di bawah 2x kuadrat plus x. Nah, ketika x-nya menuju 1, masing-masing punya nilai. Masing-masing punya nilai. Limit x menuju 1 dari g tadi sama dengan 5. Limit dari x menuju 1 dari h itu sama dengan 3. 5/3 itu kita hitung sama dengan 1,67. Itu ya. Ini kita menggunakan sifat yang ke-6. Oke, selanjutnya ada sifat yang ke-7. Misalkan f fungsi. Oke, fungsi yang punya limit ketika x-nya menuju ke c. F-nya punya limit. Nah, sekarang mau dicari nih limit dari fx pangkat n untuk ketika x-nya menuju ke c. Nah, itu sama aja dengan cari dulu limit dari fx-nya, baru dipangkatkan n. Boleh juga, sama aja ya. Kita lihat contohnya. Misalkan fx sama dengan ini 8x pangkat 3. Tentukan fx saat x mendekati 1. Yang pertama kita bisa gunakan pendekatan tabel. Ketika x-nya mendekati 1 dari kiri, ya, y-nya itu menuju ke 7,98. Oke. Kalau kita dekati lagi misalkan 0,9999, oke, akan lebih jelas lagi. Dari kanan sekarang didekati. Kita lihat bahwa y-nya itu akan menuju ke 8. Gitu ya. Jadi secara matematik kita bisa tulis
limit X menuju 1 dari 8X pangkat 3 itu sama dengan 8. Nah, atau cara lain kita bisa gunakan sifat yang ketujuh ini. Jadi, limit X 8X pangkat 3 itu kan sama dengan limit 2 kali X pangkat 3. Ya. Nah, berdasarkan sifat ketujuh, kita bisa pangkatnya dikeluarin. Hitung dulu limit dari 2X untuk X menuju 1, dipangkatkan 3, maka hasil limit ini kan 2, karena X-nya menuju 1 ya. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sama ya dengan hasil pendekatan menggunakan tabel. Oke, sampai di sini pembahasan kita tentang sifat-sifat dari limit. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih atas perhatiannya.